Biboong. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, one eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafina Kusur Awaliyah dengan NIM A01324048. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu mengenai pajak sebesar 0,25% pada emas batangan. Mulai tanggal 1 Agustus 2025, pemerintah melalui PMK nomor 51 tahun 2025 menetapkan aturan baru terkait pembelian emas batangan melalui bullion bank. Tapi jangan khawatir, aturan ini tidak serta-merta berlaku untuk semua pihak. Ada kelompok yang wajib membayar pajak dan ada juga yang dibebaskan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang siapa saja yang dikenakan pajak, siapa yang mendapatkan pengecualian, serta tujuan dari kebijakan ini. Supaya kita semua lebih memahami dampaknya dalam dunia investasi. Sebelum itu, mari kita simak video berikut ini. Pemirsa, pemerintah resmi memberlakukan pajak atas pembelian emas batangan yang dilakukan di bank emas atau bullion bank. Kebijakan ini merupakan perluasan cakupan PPh pasal 22. Salah satunya kegiatan penjualan emas batangan dan usaha bullion yang masuk dalam objek pemungutan pajak atas transaksi penyerahan barang impor maupun kegiatan usaha lainnya. Dijelaskan tarif PPh pasal 22 sebesar 0,25% dikenakan atas pembelian emas batangan oleh bullion bank yang telah mengantongi izin OJK Demhar dasar pengenaan pajak berupa harga pembelian sebelum PPN. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 25 Juli 2025 dan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2025. Ibarat murah hati, pemerintah hanya berekspor 0,25% saja. Tapi siapa saja yang benar-benar dikenakan? Yuk simak hal-hal penting dari aturan terbaru berikut ini. Berdasarkan PMK nomor 51 tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa lembaga jasa keuangan atau LJK bullion wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari nilai pembelian emas batangan. Dan ini belum termasuk PPN ya. Kenapa mesti dirapikan begini? Karena sebelumnya terjadi pungutan ganda. Penjual dan LJK sama-sama memungut pajak yang sempat bikin beban biaya melambung. Tapi tenang, banyak pengecualian yang bikin masyarakat tenang. Siapa saja yang bebas pungut 0,25% ini? Yang pertama ada konsumen akhir atau retail. Yang kedua ada transaksi lebih dari 10 juta rupiah. Yang ketiga UMKM dengan PPh final. Yang keempat pemegang SKB atau surat keterangan bebas. Yang kelima Bank Indonesia atau Bank BI. Yang keenam ada transaksi via pasar fisik emas digital. Oke, simulasi singkat perhitungan pajaknya gini. Seandainya LJK Bullion membeli emas senilai 100 juta rupiah, maka pajaknya 0,25% dikali 100 juta rupiah, yaitu 250.000. Seperti itu ya. Supaya lebih jelas, PMK nomor 51 dan nomor 52 ditetapkan oleh Menko Sri Mulyani pada 25 Juli 2025
diundangkan 28 Juli 2025 dan mulai berlaku 1 Agustus 2025. Aturan ini diharapkan bikin pasar semakin transparan dan bebas dan beban administrasi ringan dan hindari pungutan berlapis. Intinya, investor dan konsumen akhir jadi makin diuntungkan. Jadi simpelnya, mulai 1 Agustus 2025, emas batangan kena pajak 0,25%, tapi bukan kamu yang belinya langsung ya. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai pajak sebesar 0,25% pada emas batangan. Dengan adanya aturan ini, pemerintah berharap proses investasi emas bisa menjadi lebih adil, transparan, serta menghindari pungutan ganda. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua, khususnya bagi yang tertarik berinvestasi emas. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan kebijakan terbaru agar kita bisa mengambil keputusan investasi dengan lebih bijak. Saya Syafina Kusur Awalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.